Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Kali ini kita akan merefleksi salur BOP PAUD ya. Dari mulai perencanaan, penatausahaan, lalu ke pelaporan. Nah, jadi teman-teman, saya sudah mendapatkan informasi dari sumber utama referensinya, yaitu dari Permendikbud ya, Ristek, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang membahas tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Jadi pertama, sebelum kita menyoal lebih jauh tentang siklus yang terdapat di lampiran peraturan menteri ini tentang alur dan tahapan pelaksanaan BOP PAUD, pertama mari kita ulas nih tentang pengelolaan BOP itu apa sih, cakupannya apa. Nah, melalui peraturan menteri tersebut ya dijelaskan bahwa pengelolaan bantuan operasional pendidikan untuk PAUD khususnya itu meliputi aspek yang pertama, adanya perencanaan dan penganggaran. Tentunya dalam pelaksanaan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini itu ketika berada pada langkah atau tahap realisasi itu tentunya sudah melewati atau melalui satu tahapan perencanaan di mana satuan pendidikan ini melakukan sebuah penyusunan daftar kebutuhan yang akan direalisasikan melalui bantuan dana BOP ini. Jadi perencanaan dan penganggaran ini merupakan sebuah tahapan inti ya untuk memulai seluruh rangkaian pelaksanaan dari BOP PAUD ini ya. Jadi tidak bisa terpisahkan atau tidak bisa kita langsung melaksanakan tahapan penatausahaan atau tahap untuk pembelanjaan terhadap kebutuhan sekolah tanpa adanya perencanaan. Jadi kembali lagi bahwa perencanaan dan penganggaran ini merupakan sebuah awal ya, fase awal yang harus kita tempuh, yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan layanan sebelum dapat melanjutkan ke tahapan pelaksanaan atau penatausahaan atau pencairan dana BOP PAUD tersebut. Lalu setelah diadakannya sebuah tahapan perencanaan dan penganggaran, kita langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu adanya pelaksanaan penatausahaan. Penatausahaan ini maksudnya adalah proses pelaksanaan pembelanjaan dari seluruh kebutuhan yang dimiliki oleh sekolah sebagaimana acuan yang terdapat di daftar perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh sekolah. Jadi seluruh daftar kebutuhan yang akan dilaksanakan ini harus relevan atau harus sesuai dengan atau sebagaimana dokumen perencanaan awalnya. Jadi kita tidak bisa melakukan proses pelaksanaan anggaran yang berbeda dengan dokumen perencanaan awal gitu ya. Lalu tahapan selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi pelaporan serta pertanggungjawaban merupakan rangkaian penutup dari seluruh rangkaian salur BOP PAUD. Ya, di mana setiap sekolah harus mampu menyusun dokumen pelaporan serta mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan salur bantuan operasional pendidikan atau dana BOP tersebut ya. Kalau kita bicara soal belanja nih, tentunya kan ada komponen atau ada codering atau ada daftar list tentang hal-hal yang bisa dibelanjakan oleh sekolah ataupun yang tidak. Jadi ini adalah sebuah
batasan di mana sekolah ini diperkenankan untuk melakukan belanja pada komponen tertentu gitu ya. Jadi ada 10 komponen belanja nih. Ada 10 hal atau ada 10 bidang yang diperbolehkan kepada sekolah untuk dibelanjakan. Yang pertama adalah sebagaimana tertuang dalam bagian kedua dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022. Ini disebutkan tentang komponen penggunaan dana BOP PAUD ya, ada pasal 23. Komponen penggunaan dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penerimaan peserta didik baru. Jadi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Lalu adalah pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Jadi sekolah bisa memanfaatkan sudut ruangan untuk dimanfaatkan menjadi sebuah sarana literasi bagi anak ya, supaya bisa meningkatkan, memacu gitu. Bisa dijadikan sebagai sebuah instrumen agar anak semakin tertarik atau semakin berminat untuk menumbuhkan skill literasinya gitu ya. Kita bisa memanfaatkan sudut-sudut ruangan untuk kita dekorasi atau kita hias, kita desain sedemikian rupa agar anak memiliki ketertarikan untuk berliterasi di sekolah. Kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain ya, ini sudah tentu ya. Jadi dana bantuan operasional memang adalah sebuah instrumen bantuan stimulan bagi sekolah agar pemenuhan atau optimalisasi dukungan terhadap aspek pemenuhan pembelajaran dan bermain yang berkualitas sesuai dengan usianya. Jadi begitu. Lalu pelaksanaan kegiatan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain. Nah, selanjutnya di komponen berikutnya itu hal yang diperkenankan untuk dilakukan oleh lembaga adalah adanya belanja pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan administrasi di sekolah itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan dana BOP ini. Lalu pengembangan profesi pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu pelatihan-pelatihan ya bagi pendidik, adanya BIMTEK, lalu seluruh pelatihan lah ya. Ini bisa didanai oleh dana BOP ini. Hanya saja barangkali menjadi catatan pelatihan yang tidak didanai oleh sumber-sumber lain. Misalnya sebuah pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas atau oleh kementerian ini tentu saja tidak bisa didanai kembali oleh dana BOP PAUD. Jadi pengembangan profesi pendidik yang dimaksud adalah yang bersifat mandiri ya, tidak menjadi double penganggaran ya dari pemerintah. Lalu pembiayaan langganan daya dan jasa. Lalu ada pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Ini PMT ya, pemberian makanan tambahan bagi anak. Lalu pembayaran honorarium bagi guru. Nah, honor guru dimaksud adalah yang terdaftar di Dapodiknya. Lalu adalah pembiayaan satuan PAUD, penerima BOP PAUD kinerja. Jadi PAUD kinerja adalah khusus bagi sekolah penggerak kurikulum merdeka ya. Ini bisa. Jadi ada 10 komponen belanja ini yang bisa dilaksanakan oleh BOP PAUD di sekolah umum ya. Nah, khusus untuk sekolah penggerak ini ada satu tambahan komponen yang bisa dibelanjakan gitu. Lalu kita bicara soal mekanisme pelaporan penggunaan dana BOP PAUD nih. Jadi laporan yang akan diterima oleh Kementerian Pusat itu adalah dijelaskan pada pasal 34 pada ayat 2 ya. Pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan
untuk realisasi penggunaan dana tahap 1. Jadi laporan di tahap 1 itu selambat-lambatnya diterima oleh pemerintah pusat pada tanggal 31 Juli. Jadi sebelum itu sekolah harus sudah menyelesaikan laporannya, dikirimkan melalui pemerintah daerah, ya, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing kabupaten atau kota. Lalu pada tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Jadi bicara tentang 1 tahun anggaran, durasinya itu terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan, yaitu di tahun 2022. Nah, untuk pelaporannya dana BOP di tahun anggaran 2022 ini itu dilaksanakan selambatnya, limit waktunya itu adalah tanggal 31 Januari di tahun berikutnya. Gitu. Nah, di ayat 3-nya dijelaskan dalam hal tanggal 31 Juli dan tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan B bertepatan dengan hari libur kalender, maka penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan dilakukan paling lambat 1 hari kerja berikutnya. Jadi dilaksanakan setelah hari kerja, hari efektif. Pelaksana anggaran BOP PAUD, tentunya dijelaskan dalam pasal 41, ya, yang dimaksud dengan pelaksana anggaran adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian bendahara sekolah serta anggota. Terkait dengan pelaksana anggaran ini memang harus dibuatkan sebuah surat keputusan dari pimpinan satuan lembaga, ya, untuk memutuskan tim pengelola anggaran dana BOP ini yang dituangkan dalam SK, ya. Lalu kita akan bahas tentang siklus, ya, siklus yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat. Ini ada di lampiran 2, ya, lampiran 2 dari peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 ini. Jadi pertama, satuan pendidikan, ya, dalam hal ini adalah sekolah yang akan menerima dana BOP. Ini pada T-1. Jadi 1 tahun sebelum pelaksanaannya ini sekolah sudah melakukan aspek perencanaan. Aspek perencanaan dimaksud adalah pertama, adanya kegiatan evaluasi dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan. Nah, kegiatan evaluasi ini dan identifikasi kebutuhan satuan pendidikan ini mungkin ini adalah relevansinya dengan kegiatan perencanaan berbasis data, ya, yang di tahun 2023 besok akan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan. Lalu perencanaan dan penganggaran RKAS untuk 1 tahun ke depan. Jadi sekolah melalui platform perencanaan berbasis data tentunya akan membuat sebuah instrumen data tentang perencanaan, juga adanya alokasi anggaran selama 1 tahun anggaran ke depan. Lalu sekolah harus menginput RKAS ke dalam ARKAS. Tentunya dalam tahun anggaran 2022 ini belum berlaku, hanya saja melalui instrumen ini kita bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa di tahun anggaran yang selanjutnya ini akan ditentukan, ya, akan diketuk palu bahwa satuan pendidikan di PAUD khususnya, ya, terutama ini akan melakukan penginputan rencana kebutuhan anggaran sekolah ini ke dalam ARKAS, ya. Lalu mengumpulkan RKAS melalui ARKAS. Nah, mengumpulkan ini mungkin konteksnya adalah melakukan penyerahan atau pengiriman, ya, atau pengumpulan dokumen melalui Bapak Penilik. Dan selanjutnya Bapak Penilik akan menyerahkan ke dinas kabupaten kota terkait. Nah, di tahun anggaran berjalan, tadi kan kalau perencanaan itu kan dilakukan 1 tahun sebelumnya. Nah, pada konteks di tahun anggaran berjalan ini sudah dilakukan sebuah penatausahaan atau pelaksanaan program kegiatan dana BOP PAUD. Yang pertama adalah realisasi penggunaan dana belanja
sesudah RKS disetujui. Jadi pada tahap ini lembaga sudah bisa melakukan proses pencairan dana bantuan sesuai dengan dan sesuai dengan data RKS yang sudah dilaporkan ke pemerintah kabupaten, kota, juga ke pemerintah pusat gitu. Lalu adanya mencatat hasil realisasi dan bukti transaksi setiap bulan ke dalam ARKAS. Nah, dalam hal ini kita bisa mendapati sebuah clue ya, sebuah petunjuk bahwa sistem kerja ARKAS itu nanti adalah sesuai dengan realisasi dana yang dikeluarkan setiap bulannya. Jadi tidak lagi laporan itu dibuat dalam satu bulan penuh begitu ya, akan tetapi ini akan dipecah. Jadi konsentrasi belanja anggaran ini dalam satu satuan pendidikan ini akan dipecah, BKU-nya pun akan disesuaikan. Jadi ada keterangan belanja yang digunakan setiap bulannya gitu. Ini luar biasa ya. Lalu realisasi penggunaan dana sesuai format laporan yang tersedia di ARKAS, lalu divalidasi. Nah, ARKAS ini memang sebuah platform di mana kita harus menyesuaikan laporan penggunaan dana bantuan sebagaimana yang terdapat dalam fitur-fitur dalam platform ARKAS ini. Lalu di tahun anggaran berjalan juga, tepatnya pada akhir tahun ya, mengumpulkan rekapitulasi laporan yang sudah divalidasi melalui sistem ARKAS. Jadi sistem ARKAS ini adalah sebuah platform yang lengkap ya, di mana adanya monitoring realisasi penatausahaan dalam tahun anggaran berjalan, juga adanya proses validasi rekapitulasi kegiatan di akhir. Jadi artinya mungkin sebelum akhir tahun anggaran ini seluruh kegiatan itu sudah selesai sehingga bisa direkapitulasi ya dan dituangkan ke dalam laporan gitu. Tidak nyebrang atau tidak masuk ke tahun anggaran yang berikutnya, karena proses mekanisme salur BOP tahapan di tahun berikutnya itu akan sesuai dengan mekanisme tahapan salur ini tentunya, dimana kalau kita bicara kebutuhan realisasi anggaran di tahun 2024, rancangannya itu sudah dibuat di tahun 2023, dimana di tahun 2023 itu pun di akhir tahunnya kita harus sudah melakukan pengumpulan rekapitulasi laporan yang sudah divalidasi oleh sistem ARKAS. Nah, ini luar biasa. Nanti kita akan tahu bagaimana sistem yang sesuai ya, yang resmi akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang jelas di sini akan terlihat performa ini akan menjadi kata kunci suksesi terhadap kinerja satuan pendidikan dalam upaya merealisasikan dana bantuan BOP ini. Lalu evaluasi dan identifikasi kebutuhan untuk tahun anggaran berikutnya. Nah, jadi demikian ya Bapak dan Ibu, sekilas info yang bisa kami sampaikan. Ini adalah sebuah langkah awal bagi kita untuk menyusun tahapan-tahapan dalam konteks persiapan pelaksanaan dana BOP tahun 2023. Jadi demikian, nanti kita akan ketemu lagi insya Allah di pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.